Dr. Zulfikar Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanya sama Prof. Fikar, apakah Orchid Park Secondary School di Singapura ini setara dengan sekolah menengah atas atau justru dia sebenarnya seperti SMP? Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya, itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya, lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer Ke Singapura. ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School, ya kan. Jadi kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park, ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-level, gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat in-search itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Dan jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi. Tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu nggak mungkin. Tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa Orchid Park Secondary School tadi yang ditempati Gibran itu sebenarnya setara dengan SMP plus 1. Ya, SMA kelas 1. Sama kelas 1 ya. Dan itu masih harus ada lanjutannya lagi ya biasanya. Oh ya, harus ada lanjutannya untuk masuk ke universitas. Gitu. Tapi ini kita melihat dia nggak lanjut ya. Kan kabur di situ terus ke insert. Nah, itu yang menurut saya kurang jelas juga. Di insert itu dia ngapain, apakah sekedar kursus bahasa Inggris atau dia mengikuti program foundation sebelum masuk ke UTS sebagai mahasiswa. Cuma kalau misalnya memang dia tujuannya itu untuk masuk kuliah di UTS melalui program in-search, sepertinya tidak tercapai gitu, dan akhirnya kemudian belok ke MDIS di Singapura. Ya karena kan nggak mungkin dia bisa masuk. Iya, tapi betul. Tapi kan yang jadi isu bukan soal di mana dia kuliah, tetapi SMA-nya di mana kan. Iya. Itu yang dipertanyakan karena itu kan syarat konstitusi kan. Oke, yang saya ingin dapat gambaran lebih jelas nih, Prof. Fikar, bahwa ternyata itu Orchid Park Secondary School itu ternyata cuman SMP plus ya. SMP plus. Kalau misalnya kita setarakan dengan sistem pendidikan Indonesia. Iya kan? Karena sistem pendidikan di Singapura itu ya punya sistem sendiri gitu. Ya kan? Karena dia pakai sistemnya British ya? Pakai sistem British gitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan Indonesia? Nggak bisa disamakan, tapi kalau misalnya kita setarakan dari konten kurikulum, ya, Orchid Secondary School di Singapura itu setara SMP plus kelas 1 SMA. Gitu. SMA-nya sendiri itu adalah 2 tahun di junior college atau A-level tadi gitu. Oke, berarti jelasin netizennya bahwa beliau ini sebenarnya nggak tamat SMA di Singapura. Bukan tidak tamat SMA, tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Wah, ini lebih gawat lagi, nggak pernah ya. Iya, maksudnya di konteks Singapura ya. Saya nggak tahu kalau tempat lain ya. Iya kan? Pertanyaan langsung aja, apa benar Wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Lu percaya nggak sih? Jadi maksud lu yang Gibran ini ketika dia masuk matrikulasi terus disetarakan SMA, itu salah besar berarti? Salah besar. Ketika dia masuk O-level itu standarnya baru SMP plus 1 kan? Iya betul. Dan itu bukan SMA. Enggak, bukan SMA. Terus jadi bagaimana hubungan antara ibu kota politik, istana Wapres yang mahal dan kemudian tidak lulus? Apa perlu disediain istana wakil presiden ketika tidak lulus? Mungkin dia justru butuh itu. Supaya tidak dikejar-kejar. Dia perlu istana untuk menyendiri dan mengamankan diri. Lulus nggak ya Pak Wapres kita di Singapura? Tapi isu pentingnya bukan di situ. Isu pentingnya adalah Zulfikar ini salah satu pemerhati yang paling serius dan konsisten mengenai
ibu kota Nusantara kok tiba-tiba berubah menjadi ibu kota politik. Ini akan menjadi sangat menarik sekali. Dan dengar-dengar yang ketiga, Istana Wapres sudah dalam tahap akhir. Nggak banyak sih yang duit yang dikeluarkan, baru sekitar 1 T lebih gitu loh. 1 T bikin Istana Wapres yang ijazahnya sedang digugat. Kira-kira 3 hal itu. Wah, seru nih, Mas Bebe. Seru ya. Ibu kota politik gimana tuh? Ada peraturan presiden 79 tahun 2025. IKN akan dijadikan ibu kota politik pada tahun 2028. Pada tahun 2028 udah mau dijadiin ibu kota politik. Ya. 2028 pula itu kan 1 tahun sebelum Pilpres tuh kan. Betul. Apa tuh tanggapannya gimana sih kok jadi ibu kota politik tuh? Sebenarnya istilah ibu kota politik itu tidak ada kan dalam nomenklatur sistem hukum kita lah. Iya, Dalam betul, konstitusi betul. juga kan tidak ada gitu. Nggak dikenal dia. Jadi ini sebenarnya istilah atau konsep yang dibuat aja sama Prabowo. Ya kan? Karena yang namanya ibu kota pasti pusat politik. Ya, tapi kalau kita lihat Perpres 79 tahun 2025 itu kan sebenarnya bukan soal IKN. Iya kan? Itu soal sebentar. Judulnya itu percepatan mana tadi ya? Pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Jadi bukan soal IKN. Tidak khusus Tidak khusus tentang IKN. Jadi ini cuma pemutakhiran rencana kerja. Artinya sudah ada kerja lama sekarang dimutakhirkan melalui Perpres gitu. Dan rencana atau istilah dari Prabowo tentang ibu kota politik ini kan udah dia lontarkan tahun lalu. Ya kan? Cuma memang ada hal yang menurut saya agak kontradiktif. Jadi beberapa orang menganggap bahwa dengan adanya Perpres ini itu memberi kejelasan status dari proyek IKN. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada lontaran ide agar proyek IKN ini di moratorium atau IKN ini dijadikan ibu kota Kalimantan Timur saja atau bahkan ibu kota kabupaten kabupaten Penajam Pasir gitu. Jadi kan. ibu kota Nusantara jadi di ini jauh banget. Iya, atau dijadikan tempat untuk beberapa aktivitas pemerintah, misalnya BUMN atau kantor Kementerian Kehutanan dan sebagainya gitu kan. Lalu kemudian muncullah Perpres ini dan orang menganggap bahwa ini adalah langkah maju yang memperjelas status proyek IKN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya tidak begitu juga. Karena ketika dikatakan bahwa tahun 2028 IKN itu akan menjadi ibu kota politik, anggaplah itu adalah sebuah istilah yang resmi gitu ya. Dan kalau kita lihat yang dimaksud dengan ibu kota politik dari Pak Prabowo ini adalah bekerjanya 3 pilar pemerintahan kan. Ya, sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, yang baru ada di sana kan sekarang itu fasilitas untuk eksekutif. Itu pun juga sangat terbatas, Mas BW, karena yang ada itu cuma Istana Negara, kemudian kantor Setnek yang sampai sekarang masih kosong dan udah berdebu, eskalatornya udah nggak jalan. Lalu kemudian ada 4 kompleks perkantoran yang tadinya didesain untuk kantor menteri Kementerian Koordinator, ya ada 4 kan. Walaupun sekarang sudah jadi 6, jadi sebenarnya tidak cukup kan. Cukup ya. Sisanya itu adalah rumah-rumah menteri yang jumlahnya 34 plus perumahan ASN yang sekitar kalau nggak salah sekarang udah 12 tower ya. Menterinya juga rumahnya kurang dong. Ini cuma 34. Memang yang baru tinggal di sana Basuki Pak sekarang. Basuki aja gitu. Kepala otorita. Kepala Sebenarnya dia otorita belum kan. dibikinin rumahnya. Iya benar. Iya. Ya kan? Tapi Seknek bisa berdebu itu emang kapan ke sana terakhir kantor Seknek? Ada videonya. Oh, ada videonya. Ada videonya muncul jadi berdebu. Dan baru ada sekitar 1.000 ASN yang bekerja di sana, khususnya yang bekerja untuk OIKN, otorita IKN gitu, ya kan. Nah, kenapa saya bilang realitanya itu kontradiktif? Karena untuk bisa menjadi ibu kota politik, di mana 3 cabang kekuasaan Ada ini di itu sini. bekerja di sana, berada di sana, itu kan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sementara untuk tahun depan OIKN itu hanya mendapat jatah 6 triliun. 6,2 triliun untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tahap kedua. Dan kemarin mereka meminta tambahan 14 triliun. Dan yang terjadi adalah mereka ditolak usulannya. Iya, karena nggak begitu penting, lebih penting MBG deh kayaknya. Padahal 14 triliun itu mencakup pembangunan fasilitas untuk legislatif dan yudikatif. Oke. Gitu. Jadi kalau begitu yang pertama bisa ditangkap penyebutan
ibu kota politik itu tidak sesuai dengan apa yang hari ini terjadi di pembangunan. Betul sekali. Karena OIKN itu sudah meminta tambahan sekitar 14 triliun dari 6 triliun yang diberikan. Di mana 4 triliun itu untuk membangun gedung untuk DPR, DPD, lalu kemudian Mahkamah Agung dan sebagainya, ya kan? Dan kemudian 9 triliun untuk fasilitas perumahan dari para ASN. pegawai ini, para ASN ini gitu. Plus 600 miliar untuk untuk pemeliharaan dan sebagainya gitu. Dan itu ditolak. Oke. Tolak. Selain memang pembangunannya tidak mencukupi karena tidak membangun pusat kekuasaan lain, yang untuk eksekutif saja kementeriannya kurang. Itu masih kurang. Menko-nya aja kurang 2. Oh iya, sekarang kan ada berapa? 100 menteri. Emang kalau menteri ke sana, wakil menterinya di sini kan Benar, enak juga, kan? benar. Enak aja jadi wakil menteri kalau jangan. Kemenko di sana kan cuma ada 4 gedung kan. Sekarang ada berapa Kemenko? Ada 6 gitu. Belum lagi kementerian dipecah-pecah gitu. Jadi saya sangat skeptis 2028 itu IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah ingat, jangan sampai persatukan kita luntur hanya karena melindungi kepentingan seorang atau keluarga tertentu. Kalau kita lihat sih, lucunya kita kok bodohin orang yang tidak sekolah, bapaknya sama anaknya punya ijazah palsu. Waduh, kok bisa menjadi pemimpin negara Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat sendiri sih, saya bingung banget sebagai rakyat, bisanya kok di Indonesia banyak orang-orang pintar gak ada bisa berbuat strategi yang itu untuk memberantasi yang akan menghancurkan Indonesia, sehingga sudah jenuh banget hanya disodorkan seminar wawancara dekorasi ini. Sedangkan negara Konoha aja ini banyak yang punya gelar mulai dari D3 sampai seterusnya. Tapi gak guna kalau dengan orang yang kursus saja pun tidak diberes, cuma SMP percuma sekolah tinggi kuliah, lebih baik jualan kopi haha. Memalukan negara Indonesia ini. Nah negara luar banyak yang ketawa, apakah guna guru besar? Hapus aja guru besar, kan memalukan ini. Pelajaran sih bagi KPU nanti harus teliti sekali dari ijazah dan jangan hanya sembarangan masa kala dan prabrip testingnya aja semua pakai ijazah. Nah, para pemimpin dan pejabat negara harus sadar bahwa negara ini memiliki seluruh rakyat Indonesia, dan kalian hidup dan digaji keringatan rakyat kali hidup di akhir ruangan AC, sementara rakyat mandi di keringatan bawah terik mata air mata mencari uang untuk mengambil. Kalian ingat dan camkan baik-baik selagi rakyat masih sabar dan bisa menahan dirinya. Wapres RI 2024 sampai 2019 nanti membuat SKMK nomor 90 tahun sampai 23 memakai ijazah palsu, bukan tidak punya ijazah SMA. Sederajat, kok bisa sih jadi wapres? Pertanyaan besar di negara Republik Indonesia ini. Dipermainkan dengan dinasti Jokowi, kok presiden juga tidak malu? Lebih berharga belajar kejar pakai C aja daripada pakai ijazah palsu. Nah, ayo orang-orang kaya bersatu untuk mengulung dan Mulyono dan keluarganya. Apakah para termulu masih saja membelanya? Siapa yang dinyatakan pembuat ngadu? Berapa triliun kalau dibayar tidak membelanya? Gara-gara orang yang bodoh ini menyelundup, memalsukan ijazahnya, dirinya menjadi pemilik, sehingga kebijaksananya semua menjadi Abrul atau Abdul. Nah, para hakim jasa kepada dan semua pejabat negara benar-benar dibunuhi karena sama keluarga Jokowi. Kalau kita lihat sih, banyak kerugian terbesar dari IKN adalah kerusakan hutan manfaat gas sebesar kerugian dan juga beban utang yang nggak tahu bisa dibayar apa tidak. Nah, ini sejak dulu pembenci pemerintah Bambang ini pernah rekayasa kasus pilkade di Kobar yang harusnya menang pilkade Sugianto di rekayasa. Memang sini jangka kemarin
Ya, di bawah Tifa paling orang kelompoknya dan Soros orang yang pendana, maka dari orang Singapura juga kelompok Tifa Ropi pancinya satu grup dan pemakamannya cuman beda versi dan job untuk nyerap kelompoknya Jokowi. Nah, Pak Wawon juga Gibran lebih baik mundur karena tidak bisa urus rakyat dan mengelola negara ini. Simple aja sih, nggak perlu otak yang berlian untuk mengetahui tentang ijazah palsu Jokowi ini. Kalau asli nggak apa-apa, Jokowi bayar pengacara hampur-hampur uang bayaran para termulu-mulu buzzer. Gak berani tunjukkan ijazahnya dan nggak ini udah bisa disimpulkan kalau Jokowi punya ijazah UGM ini. Ini sejak dulu orang pembenci pemerintah, kenapa polisi kok diam seolah-olah kasus ini sengaja dibiarin biar tambah panjang ribuan pikut di dunia mayat ini. Nah, dalam beberapa tahun kemudian pekerja tahap kedua dan kematian mereka meminta tambahan 14 triliun dan terjadi dalam mereka ditolak usulannya. Lebih penting MBG dan kaya, padahal 14 triliun itu mencakup pembangunan fasilitas untuk legislatif dan yudikatif. Ya, jadi kalau begitu pertamanya bisa ditangkap penyebutan ibu kota politik itu tidak sesuai dengan para hari dan terjadi pembangunannya. Kalau kita lihat sendiri sih betul sekali karena itu sudah meminta tambah sekitar 14 triliun dan 6 triliun yang diberikannya. Kementerian saja dipecah gitu, jadi sangat sangat skeptis 2008 itu mungkin bisa berfungsi sebagai ibu kota. Ya, kalau kita lihat sendiri sih dari Singapura dan juga sekolah Singapura itu tentunya dia mengetahui segala sesuatu sekolah di sana. Apakah aturan dan juga apakah sebandingnya dengan sekolah di Indonesia ini. Dan tentunya dalam hal dia menampilkan sebuah bukti bahwa sekolah di Singapura itu menampilkan fotonya. Dengan dia beritahu bahwa dia sudah selesai S1 atau S2 apalagi SMA ya teman-teman. Ini lagi sebuah buktinya sangat kuat dan apalagi nanti kepulangan darinya. Kalau kita lihat sendiri sih dari Singapura Dr. Tifa, maka kita akan tahu bagaimana hasil juga itu akan kita tunggu hasil dari Dr. Tifa. Ya teman-teman, dalam persidangan beberapa hari yang lalu tentunya Gibran sangat cukup untuk pintar supaya tidak hadir di pengadilan dan sudah beberapa kali dalam pengadilan hadir, tapi kalau yang sudah bersalah tentunya dia berbagi cara untuk mengelangkan dirinya. Takut kalau memang benar-benar ijazahnya tinggal ditunjukin di depan publik dan juga orang-orang yang menduduh ijazahnya tersebut, maka itu harus diseret dalam penjara karena dia sudah memfitnah seorang wakil presiden Republik Indonesia untuk melakukan supaya akan diulur waktu dan sehingga. Nah teman-teman, kita lihat dalam pengadilan kemarin pengacara Gibran juga meminta Pak Subar ini akan damai secara keluarganya. Ya itu cukup viral karena mereka meminta agar berdamai saja. Apa faktanya? Pak Subar tidak akan pernah untuk memalukan perdamaian. Tidak dapat ditindas oleh orang-orang seperti Wapres saat ini telah banyak menipu masyarakat apabila betul-betul ijazah tersebut memang sudah dibohongi oleh masyarakat ini. Ya teman-teman, yang telah disampaikan oleh Profesor mantan dari Singapura ini cukup mengerti dan juga seperti dia bukan orang sembarangan karena dalam retaknya penyampainya juga dia dan juga titik dari kelemah-lemahannya dari ijazah tersebut yaitu suatu yang bisa dipegang oleh masyarakat dan juga buktinya nyatakan dia adalah mantan profesor di Singapura juga. Tentunya masyarakat percaya dan yang disampaikan oleh mantan profesor dari Singapura ini sudah cukup bukti dan juga tidak dapat meragukan kembali.
Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.